beberapa topik lain yang bisa saya tambahkan terkait dengan renang. 1. Manfaat renang. Renang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan kebugaran tubuh, seperti meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan fleksibilitas, dan mengurangi stres Anda. Yang kedua, teknik renang. Teknik renang yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kecepatan renang, seperti teknik mengapung, meluncur, dan gerakan kaki. Yang ketiga, keselamatan renang. Keselamatan renang sangat penting, terutama bagi pemula. Beberapa tips keselamatan renang adalah memastikan Anda memiliki kemampuan renang yang cukup, berenang di area yang aman, dan tidak berenang sendirian. Yang keempat, peralatan renang. Peralatan renang dapat membantu meningkatkan kenyamanan dan keselamatan Anda, seperti kacamata renang, pelampung, dan pakaian renang Anda. Yang kelima, latihan renang. Latihan renang dapat membantu meningkatkan kemampuan renang seperti latihan kekuatan, latihan kecepatan, dan latihan ketahanan. Yang keenam, instruktur renang. Instruktur renang dapat membantu Anda mempelajari teknik renang yang baik dan meningkatkan kemampuan renang. Yang ketujuh, kompetisi renang. Kompetisi renang dapat membantu meningkatkan kemampuan renang dan memberikan kesempatan untuk berkompetisi dengan perenang lain. Kesembilan, renang untuk rehabilitasi. Renang dapat membantu proses rehabilitasi setelah cedera atau operasi karena renang dapat membantu meningkatkan kekuatan otot dan fleksibilitas tanpa memberikan tekanan pada sendi. Dan yang ke-10, renang sebagai hobi. Renang dapat menjadi hobi yang menyenangkan dan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik sebagai kegiatan rekreasi atau sebagai olahraga kompetitif. Dengan mempelajari topik-topik di atas, Anda dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan renang Anda. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kaila Nidia Putri dari kelas 8. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang apa itu pengertian renang, sejarah renang, aturan renang, dan gaya renang. Poin yang pertama, pengertian renang. Secara umum, renang adalah olahraga air yang dilakukan dengan cara menggerakkan tangan, kaki, dan seluruh tubuh di dalam air sehingga tubuh dapat terapung, meluncur, dan berpindah tempat. Menurut KBBI, renang adalah olahraga yang dilakukan dengan cara menggerakkan badan di air dengan tangan dan kaki untuk maju ke depan. Poin yang kedua, sejarah renang. Pada abad ke-16, buku pertama tentang renang ditulis oleh Nicolaus Wynman pada tahun 1538. Pada abad ke-19, Inggris mulai mengadakan lomba renang teratur. Kolam renang modern dibangun. Olimpiade renang resmi dipertandingkan di Olimpiade pada sejak tahun 1896. Pada perkembangan gaya, awalnya hanya gaya dada dan gaya punggung saja. Gaya bebas dipopulerkan pada tahun 1902 dan gaya kupu-kupu diakui resmi pada tahun 1952. Indonesia, masa Belanda. Pada tahun 1904, kolam renang pertama dibangun di Cihamplas, Bandung. Awalnya hanya dipakai orang Belanda dan kalangan tertentu. Awal organisasi muncul klub renang seperti Cizi, Zuimbon pada tahun 1917. PRSI tahun 1951 berdiri Persatuan Renang Seluruh Indonesia, PRSI, sebagai organisasi resmi.
Sekarang, renang jadi olahraga populer, diajarkan di sekolah atau di perlembagaan. Poin ketiga, aturan umum. Start dilakukan dari balok start untuk gaya bebas, kupu-kupu, dan gaya dada, atau dari dalam air untuk gaya punggung dan estafet gaya ganti. Perenang wajib menggunakan gaya yang sedang diperlembakan, tidak boleh dicampur, dan tidak boleh menyentuh dasar kolam atau memegang dinding untuk keuntungan yang tidak sah. Tiap putaran atau turun dan finish dan harus menyentuh dinding kolam. Perenang yang melanggar teknik atau melakukan start lebih awal false start akan didiskualifikasi. Perintah resmi check your mark selalu peluit atau pistol ditembakkan sebagai tanda mulai. Jika meloncat sebelum aba-aba atau false start akan didiskualifikasi. Yang ketiga, aturan setiap gaya. Gaya bebas boleh gaya apa saja. Umumnya, saat finish wajib menyentuh dinding dengan satu bagian tubuh. Gaya punggung. Tubuh harus tetap menghadap ke atas, start dari dalam air. Dan gaya dada, gerakan tangan dan kaki simetris, kepala muncul di permukaan tiap siklus dan saat menyentuh dinding harus dua tangan bersamaan. Pada gaya kupu-kupu atau butterfly, kedua lengan digerakkan serentak. Kaki seperti lumba-lumba saat sentuh dinding harus dua tangan bersamaan. Yang keempat, aturan pergantian atau estafet. Perenang berikutnya hanya boleh meloncat setelah rekannya menyentuh dinding. Jika meloncat lebih dulu, akan didiskualifikasi. Yang kelima, aturan lain. Pakaian renang harus sesuai standar tanpa alat bantu, seperti pelampung, sirip, snorkel, dan lain-lain. Kacamata renang boleh dipakai. Rambut panjang dianjurkan memakai swim cap. Rambut panjang dianjurkan memakai swim cap. Tidak boleh mengganggu jalur perenang lain. Wajib tetap berada di lintasan masing-masing hingga lomba selesai. Poin yang keempat, gaya renang. 1. Gaya bebas. Gerakan tangan bergantian seperti mengayuh ke depan, kaki menendang cepat ke atas dan ke bawah. Wajah menghadap ke bawah, bernapas dengan memiringkan kepala. Paling cepat dibanding gaya yang lainnya. Yang kedua, gaya punggung. Posisi tubuh terlentang di permukaan air, tangan mengayuh ke belakang secara bergantian. Kaki menendang seperti gaya bebas. Yang ketiga, gaya dada. Tangan dibuka ke samping lalu ditarik ke dalam dada, kaki menendang seperti katak. Gerakan tangan dan kaki harus simetris. Kecepatan lebih lambat, tetapi mudah dipelajari. Yang keempat, gaya kupu-kupu atau butterfly. Kedua tangan mengayuh bersamaan ke depan lalu keluar. Kaki menendang bersama-sama seperti ekor lumba-lumba. Yang kelima, gaya renang ganti atau medley. Kombinasi dari keempat gaya di atas, urutan dalam lomba, perorangan. Yang pertama ada kupu-kupu, gaya punggung, gaya dada, dan gaya bebas. Untuk estafet urutannya berbeda. Ada gaya punggung, gaya dada, gaya kupu-kupu, dan gaya bebas. Jadi, gaya renang yang diperlombakan secara resmi ada 4 gaya utama. Ada gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, dan gaya kupu-kupu. Plus kombinasi dalam gaya ganti. Berikut beberapa She's sweet but a psycho.